Mari kita lanjutkan pelajaran yang ke-28 buku Katekisasi Masa Kini tentang gereja yang kudus dan am. Apakah gereja itu? Kata gereja berasal dari kata eklesia. Dalam bahasa Yunani, kata itu masuk dalam bahasa Indonesia melalui bahasa Portugis, yaitu igreja. Artinya, orang yang dipanggil keluar atau yang dipanggil untuk berkumpul. Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Kolose 1 ayat yang ke-13. Lebih dari itu, gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk bersekutu satu sama lain dan bersekutu dalam Allah dalam Kristus Yesus. Bandingkan 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yesus datang ke dunia ini untuk mendirikan jemaatnya dan menyelamatkannya dengan darahnya. Bandingkan Matius 16 ayat 18, Kisah Rasul 20 ayat 28, Efesus 1 ayat yang ke-23, pasal 5 ayat yang ke-25. Agama Kristen bukan agama perseorangan yang menyendiri, tapi adalah agama persekutuan. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, tapi juga untuk hidup dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Untuk lebih mengerti makna gereja, marilah kita menyelidiki beberapa kiasan yang dipakai Alkitab untuk gereja. Catatan: kata jemaat atau jamaah berasal dari bahasa Arab dan juga berarti orang yang berkumpul, khusus untuk beribadah. Alkitab menerjemahkan eklesia dengan jemaat. Kata am berarti universal dan umum, juga berarti semua orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dari segala bangsa dan segala abad. Penelaahan Alkitab. Bacalah Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ke-33 dan jawablah pertanyaan berikut halaman selanjutnya. 1. Dalam perikop ini jemaat dikiaskan sebagai apa? Yang kedua, apakah hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya? Yang ketiga, bagaimana Yesus mengasihi jemaat dan menjadikan istrinya? Yang keempat, apa rencana Tuhan Yesus untuk jemaatnya? Yang kelima, bagaimana Tuhan Yesus mencapai tujuan itu? Yang keenam, bagaimana sikap jemaat terhadap Tuhan Yesus? Catatan, sebutan tentang jemaat sebagai mempelai perempuan lihat juga dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 19 ayat sampai dengan 9, 21 ayat 2, kemudian juga ayat yang ke-9. Bandingkan Yohanes 3 ayat 29, Markus 2 ayat 19 dan ayat 20. Kemudian Kidung Agung sering ditafsirkan sebagai kiasan hubungan Yesus dengan jemaat pengantinnya. Dalam perjanjian lama, hubungan Allah dengan Israel sering digambarkan sebagai hubungan suami istri, khususnya di mana istri tidak hidup setia pada suami. Lihat misalnya Hosea. Bacalah 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, Efesus 1 ayat 15 sampai 23, Efesus 4 ayat 15 sampai 16 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Sebagai apa jemaat dikiaskan dalam ayat-ayat ini? Yang kedua, apa hubungan Tuhan Yesus dengan jemaat menurut kiasan ini? Yang ketiga, apakah peranan anggota-anggota dalam jemaat? Yang keempat, bagaimana pertumbuhan terjadi dalam tubuh Kristus? Yang kelima, bagaimana sikap satu anggota kepada anggota-anggota lainnya dalam satu tubuh? Yang keenam, apakah seorang Kristen boleh menyendiri dari persekutuan tubuh Kristus? Bacalah 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan ke-6 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, dalam ayat-ayat ini jemaat digambarkan sebagai apa? Yang kedua, dalam kiasan ini Tuhan Yesus adalah titik-titik dan anggota-anggota jemaatnya adalah titik-titik-titik. 3. Apa tujuan pembangunan ini? Catatan, gereja bangun sebagai bangunan Tuhan dapat dipelajari juga dalam 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 17, Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ke-22. Bacalah 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan daftarkanlah kiasan-kiasan tentang keadaan dan panggilan gereja. Gereja adalah 1, 2, 3, 4. Apa tujuan hidup jemaat? Silahkan dituliskan. Kesimpulan, banyak kiasan dalam Alkitab yang menolong kita mengerti makna gereja. Gereja adalah pengantin Kristus, tubuh Kristus, kebangunan rohani, bangsa yang terpilih dan kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Di samping kiasan-kiasan di atas, masih ada kiasan lainnya. Bait Roh Kudus, 1 Korintus 3:16. Ranting-ranting dan pokok anggur, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Keluarga Allah, Efesus 2 ayat yang ke-19. Halaman berikutnya.
Kawanan domba Kristus, Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ke-18. Israel sebagai milik Allah, Galatia 6 ayat 16, bandingkan Yakobus 1 ayat 1, 1 Petrus 1 ayat yang ke-1. Istilah terakhir sebenarnya bukan kiasan, tapi menyatakan bahwa gereja meneruskan pelayanan Israel di dunia ini, dan juga bahwa orang-orang kudus dalam perjanjian lama adalah anggota-anggota gereja yang kudus dan am. Dari semua kiasan itu jelaslah bahwa gereja harus dijunjung tinggi. Paulus memperingatkan penilik-penilik jemaat di Efesus bahwa jemaat diperoleh dengan darah Kristus. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28. Keadaan gereja kelak adalah mulia, yaitu pada saatnya Yesus menempatkan gereja di hadapan Bapanya dengan cemerlang tanpa cacat, kudus dan tidak bercerak. Efesus 5 ayat 27. Sementara menunggu saat itu, jemaat memberitakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada penguasa-penguasa di surga. Allah bukan hanya memulihkan keadaan beberapa orang berdosa, tapi Ia juga menciptakan manusia baru, persekutuan orang-orang yang diperbaharui. Efesus 2 ayat yang ke-15. Gereja adalah tubuh Kristus, yaitu kepenuhan Kristus Yesus. Efesus 1 ayat yang ke-23. Perlukah kita menjadi anggota salah satu jemaat? Kalau Roh Kudus sudah mendiami kita, Ia akan menciptakan keinginan kita untuk bersekutu dengan orang-orang lain yang juga didiaminya. Pada hari Pentakosta, orang percaya bertekun dalam persekutuan. Kisah Rasul 2 ayat 42. Tuhan tidak menghendaki kita hidup menyendiri, tapi dengan mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki keluarga baru. Orang yang menyendiri itu akan sering jatuh. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ke-12. Dalam persekutuan dinyatakan kuasa Allah yang bukan hanya memperdamaikan manusia dengan dirinya, dengan diri Allah karena darah Kristus, tapi juga membuat manusia yang bermusuhan bersaudara. Karena mereka sebagai orang berdosa sama-sama berlutut di depan kaki Kristus dan sama-sama memperoleh pengampunannya. Gereja Yesus Kristus menyatakan kesatuan semua manusia berada dalam Yesus dan tidak memperhatikan ras, suku, kemudian kelamin, tingkat sosial, pendidikan, atau hal-hal lain yang biasanya membedakan manusia. Lihat Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ke-22, Galatia 3 ayat 28. Persekutuan jemaat berarti berbakti bersama, menolong saudara baik dalam hal ekonomi maupun untuk maju sebagai orang percaya, mempelajari firman Allah bersama-sama, berdoa bersama-sama, bersaksi dan melayani bersama-sama, saling menegur dan saling menasehati, hidup bersama dalam kasih persaudaraan. Kalau satu berduka cita, semua berduka cita. Kalau satu bersuka cita, semua bergembira. Lihat Ibrani 10 ayat 23 sampai 25, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ke 27, Efesus 4 ayat 25 sampai 32, pasal 5 18 sampai 21, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai ke 21. Dengan mengakui Yesus Kristus, kita menyaturagakan diri kita dengan tubuhnya, yakni jemaatnya. Di jemaat mana kita menjadi anggota, di situ kita berperan, serta dalam kehidupan jemaat bersekutu, melayani, mendengarkan firman Allah, wajib serta membiayai pelayanan dan pembinaan, dibimbing dan dipimpin dalam hidup kerohanian oleh para pelayan jemaat itu. Demikianlah pelajaran yang ke-27. Kita akan masuk nanti ke pelajaran yang ke-28. Nanti kita akan masuk ke pelajaran yang ke-29. Shalom.